Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2025 ya. Seperti biasa sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Gemini, energi kamu dengan dirinya. Oke, di sana ada Queen of Pentacles, ya, di situ. Kemudian ada energinya. Oh, iya. Ya, kemudian ini lala. Kemudian ada energinya di situ. Ada energinya di situ. Dan ada energinya di sini ya. Oke lah. Nah, jadi kayak kamu berharap ya bahwa si diam-diam di sana ya, diam-diam di dalam hatinya kamu kayak berharap bahwa si pasangannya kamu ini tuh dia paham-paham aja lah gitu ya sama kondisi dan keadaannya kamu, bagaimana stylenya kamu ngejalani relationship dengan dia gitu. Jadi kayak maunya kamu seseorang ini tuh ya dia bisa puas lah gitu ya dengan bagaimana treatnya kamu gitu ya, sikap lakunya kamu kepada dia gitu. Kamu nampaknya tidak mau dituntut-tuntut gitu ya, dituntut harus beginilah, dituntut mesti begitulah gitu ya, atau bukan dituntut oleh si seseorang ini sesuai dengan harapan-harapannya dia ke kamu, tetapi bahkan ketika kamu misalnya tahu ya idealnya jadi suami itu tuh kayak gimana, jadi istri kayak gimana, jadi pacar seperti apa, walaupun kamu tahu itu ya, tapi kamu kayak berharap bahwa si pasangannya kamu ini dia tidak nyuruh kamu gitu ya, dia tidak mengajak kamu untuk berlaku seperti apa yang ada dalam keidealanmu sebagai seorang pasangan itu tadi gitu loh. Ya, jadi kamu di sini Mari lihat kayak masih mau, kalau boleh bahasanya semau-maunya gue aja gitu ya. Semau-maunya gue aja. Modelnya kamu kayak gitu ke si seseorang ini. Jadi kayak kamu jangan dituntut, tapi kamu boleh mengkondisikan hubungan kalian seperti apa gitu. Semoga bisa paham ya. Jadi gini, kamu ini kan Mari lihat kayak banyak peraturan ya, orangnya kayak banyak peraturan gitu. Tapi peraturan itu tuh hanya berlaku untuk orang lain, tapi tidak berlaku bagi kamu. Gitu loh. Kamu ingin dia, kapanpun dia menghubungi kamu, ini contoh aja ya, contoh aja. Kapanpun kamu menghubungi dia, dia selalu sigap merespon kamu. Kalau kalau kamu butuh sesuatu dari dia, dia mau mengupayakannya gitu ya. Entah itu tuh kebutuhanmu atas waktunya dia, atas tenaganya dia, pikirannya dia, perasaannya dia gitu ya, uangnya dia gitu. Kalau kamu butuh itu dia mau ngasih sama kamu, kayak ada kewajiban, dia wajib memberikan itu ke kamu gitu. Tapi kalau kamunya sendiri ndak boleh diharap-harapkan gitu ya. Kamu nggak boleh dituntut atau dimintai oleh oleh dia. Kamu hanya mau ngasih sesuatu yang mau kamu kasih gitu loh ya, sesuai dengan moodnya kamu. Jadi contohnya kalau kamu lagi nggak mood ngomong sama dia, ya udah, dia jangan berharap kalau kamu mau rame gitu ya ngomongnya ke dia. Kalau kamu lagi nggak mood ketemu sama dia, dia nggak usah
repot ngajak-ngajakin kamu untuk bertemu gitu-gitu ya. Mari lihat di sana. Jadi kayak kamu butuh seseorang ini, tetapi seseorang ini sadar atau nggak sadar, kamu harapkan ya dia sesuai dengan idealnya kamu, gitu loh. Di sana ya. Kalau kebutuhannya dia, mari lihat itu tuh bisa jadi nomor sekian lah bagi kamu. Jadi dalam berhubungan sama seseorang ini, yang penting itu adalah bagaimana kenyamanannya kamu, bagaimana kepuasannya, bagaimana kepuasan menurut kamunya gitu ya. Nah di sana. Jadi tolak ukur baik benar, salah keliru, puas tidak puas, cukup tidak cukup, itu tuh tolak ukurnya adalah apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, gitu loh ya. Bukan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, seperti itu ya. Dan ya ini bisa aja model hubungannya model hubungan cinta bersegi-segi nih ya. Mari nampak. Walaupun sudah ada ya khusus bacaan untuk cinta segitiga atau cinta segi 100 ya, sudah ada video khususnya. Ya kadang-kadang masih mau juga masuk pembacaan energi itu di pembacaan umum seperti ini gitu ya. Kadang-kadang mari dikomplain gitu di kolom komentar. Ini ceritanya cinta segitiga aja, perselingkuhan aja. Lah gimana ya? Energi yang masuknya itu tuh begitu gitu loh. Mari pun aduh pengen itu tuh ya baca itu tuh hubungan yang setia, hubungan yang penuh komitmen, hubungan yang langgeng, harmonis gitu ya, hubungan yang serius gitu ya. Tapi ya gitu, mari kan nggak bisa pilih-pilih ya, mari hanya ngebacain apa yang dapet gitu. Kalau nggak seneng gitu ya, udahlah tinggalin aja lah video ini daripada mari diserang di kolom komentar. Nah, balik lagi. Jadi mari lihat di sini tuh bisa kayak model cinta bersegi-segi gitu ya. Nah, jadi ya namanya model cinta bersegi-segi itu tuh biasa banyak tuntutan tapi sedikit effort gitu ya. Di sana. Kalau dilihat juga energi dari pasangannya kamu, dia di sini pun udah bisa ya untuk ninggalin kamu itu tuh nggak bisa gitu. Terlepas apakah dia saat ini sudah punya pasangan atau belum gitu ya. Tapi kok kayak ada egonya dia yang membutuhkan dirimu gitu loh. Kalau Maria ini tuh kayak hubungan yang disimpan gitu ya. Hubungan yang disimpan. Hubungan yang dilakoni di balik layar ini. Nampak energinya ya. Jadi kayak belum benar-benar terbuka gitu loh. Satu sama lain itu tuh belum benar-benar terbuka dengan apa adanya. Kalian berdua bisa intim, bisa kuat kebutuhan untuk bersama, tapi itu tuh tidak diwartakan, hanya untuk beberapa orang aja yang paham bahwa ada koneksi antara kamu dengan dia. Atau hanya ada beberapa yang paham bagaimana sesungguhnya kamu atau bagaimana sesungguhnya dia di luar sana gitu ya. Dan ya untuk sampai saat ini walaupun situasi hubungan kalian agaknya sedikit rumit seperti itu, tapi ya mari lihat kalian berdua bisa cukup enjoy gitu ya menjalani yang seperti ini. Jadi gini, enjoynya bukan berarti happy terus kalian berdua ya, enggak. Ada masa-masa kamu juga mumet gitu loh. Ada masa-masa kamu ndak senang hati, ada masa-masa kamu ndak berbahagia gitu ya. Demikian juga dia. Tapi ya di sini tuh tetap aja kalian berduanya masih menginginkan untuk bersama gitu ya. Jadi nampaknya ya ini benar-benar hidup gitu loh ya, nano hidup itu kan gitu ya, mustahil lah hidup itu tuh manis terus gitu ya. Ya kadang-kadang kecutnya masuk gitu ya, asemnya hadir gitu ya, keasinannya juga ada, hambarnya juga ada, kan gitu modelnya hidup ya. Nah jadi ya begitu yang kalian rasakan, mari lihat dalam relationship ini gitu loh.
sakit ya ada sakit, tapi juga sekaligus di situ tuh kebahagiaannya ada gitu ya. Ya bahagia ya bahagia, senang ya senang, tapi juga ada sedikit-sedikit penderitaannya di situ. Jadi ini bisa kayak hubungan twin flame ya, jadinya hubungan kayak twin flame. Ada karma yang mengikat dirimu Gemini dengan si seseorang ini. Jadi sehingga walaupun katakan kamu sudah punya kehidupan yang lain atau akan punya kehidupan yang lain dengan bukan dengan dia gitu ya, namun koneksi kalian berdua ini tuh tetap ada gitu loh, tetap ada, minimal koneksinya batin gitu ya, minimal koneksinya batin. Nah di sana tetapi tentu saja rentang 7 hingga 14 Januari kok kayaknya koneksi batin kurang cukup gitu ya. Karena di sini mari lihat agak ada energinya kamu yang mendekat, yang merapat ke si seseorang ini, gitu ya. Walaupun mungkin kamu bukan yang berupaya begini begitu dan sebagainya, tetapi nanti orang ini ya si pasangannya kamu ini yang katakanlah mungkin berinisiatif menduluankan chatting kamu, ngajak kamu ketemu, nelfon kamu dan sebagainya, gitu ya. Namun walaupun dia yang berinisiatif membuka koneksi, kamu di situ tuh membuka diri dan bahkan adalah di situ ya respon gitu. Ada respon yang baik juga dari dirimu ke dirinya. Seperti itu ya. Jadi kayak ketika kalian joget tango di sini ya, ketika kalian dansa tango, dansanya itu tuh dengan irama ketukan yang sama gitu loh. Kamu dengan si pasangannya kamu bisa menyamakan frekuensinya kalian berdua di sini. Jadi ya enggak peduli siapa yang duluan menghubungi, tapi di situ tuh itu hanya bentuk fisiknya aja begitu kejadiannya ya. Karena kalau untuk dunia batin mari lihat ya memang terikat gitu loh ya memang yang nyambung terus di sini gitu ya. Jadi kok kayak ya kalau dia katakan jadi selingkuhanmu atau diselingkuhin oleh kamu atau justru kamu yang jadi selingkuhannya dia, ya nampaknya ada kayak penerimaan kalian di sini ya, terima nolak gitu loh ya, terima nolak. Jadi yang seperti sedang coba untuk beradaptasi dengan lebih baik lagi. Itu yang mari lihat upaya kalian berdua disadari atau tidak gitu loh. Ya di sana. Dan ini saling rindu. Ya ini namanya saling sama-sama butuh gitu loh. Saling rindu, saling inget, saling kamu berharap dideketin dia berharap dideketin kamu, gitu-gitu aja ini sepanjang hubungan kalian gitu. Kalau kamu tutup mata, tutup telinga, tutup pikiran dari dia setidaknya sampai tanggal 14 Januari 2025 ini kamu belum bisa. Begitu pula dengan si seseorang ini gitu ya. Gak peduli walaupun mungkin ada yang bilang bahwa hubungan kalian ini hubungan yang aneh, hubungan yang tidak baik, hubungan yang dosa dan sebagainya gitu ya. Tetapi ya memang nggak bisa aja lepas, nggak bisa aja putus itu tuh nggak bisa gitu ya. Sampai tanggal 14 Januari ini nggak bisa. Makanya mari bilang ini tuh kayak memang ada koneksi karmanya kamu dengan si seseorang ini, entah bayar hutang dari kehidupan yang lampau atau ya memang ini model menggenapi janji ya, janji di kehidupan yang lampau, nggak tahu kehidupan kamu yang mana, kehidupan dia yang mana, sempat ngomong gitu ya. Omongan itu tuh kan dia akan berlaku gitu ya. Jadi mungkin di kehidupan yang dulu itu tuh aku ingin bertemu dengan kamu di kehidupan masa depan gitu ya. Ya udah,
dikabulkan sama semesta. Terlahirlah kamu dengan nama si ini, dengan nama si itu, dia juga begitu. Dan ya sesuai dengan janji gitu ya, sesuai dengan omongan, mau ketemu lagi ya udah ketemu lagi gitu loh. Makanya sekiranya ada yang bilang, ih bego banget bangun hubungan kayak gini, alah dosa banget gitu ya. Ya, tapi ya masih tetap terkoneksi gitu. Karena ini tuh sudah create-nya kamu di masa lalu, dia di masa lalu, yang direstui oleh semesta gitu loh. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah nggak bahagia, nggak seneng, banyak sakitnya, banyak dukanya, tapi masih juga bisa mau bertahan, ya karena itu gitu loh. Ya di sana. Jadi ya terlepas dari apakah itu hubungan karma dan sebagainya, tapi ya begitu ya, untuk di saat ini maunya kamu ya kebutuhanmu terpenuhi dari si dia, dan si dia pun mari nampak-nampak berharap juga ya hal yang sama bisa dia terima dari dirimu. Tetapi kalau mari nampak-nampak di sini ya effortnya dia ya cukup banyak gitu ya. Effortnya dia ya cukup banyak sama hubungan kalian. Walaupun barangkali kalau rasionya kamu bilang apalah effortnya dia sama aku gitu ya. Tapi kalau menurut pengakuan dari energi si pasangannya kamu, dia sudah banyak nih. Walaupun itu tuh soal waktu ya, katakanlah dia bilang effortnya dia banyak ke kamu, tapi itu tuh hanya effort waktu. Tapi ingat, time is money, kan sudah ada di situ peribahasanya kan. Nah di sana, jadi ya tidak mudah relationship ini bergulir, bergerak, berjalan gitu ya. Tetapi ya masih saja kamu dengan si pasangannya kamu ini tuh memilih untuk berpisah tidak terjadi di saat ini gitu ya. Jadi mungkin juga si pasangannya kamu ini ya terutama, mari lihat bisa dia itu tuh ngapain lah aku dengan Gemini ini ya, ada apa ya gitu. Padahal aku jadi orang ketiga misalnya, wah padahal aku udah punya pasangan dan aku jadi berselingkuh nih sama Gemini. Padahal aku nggak happy juga kok dengan Gemini, tapi kenapa ya aku ini tuh nggak bisa lepas dari dia. Apa aku ini dipelet? Bisa itu. Apa aku ini dipelet? Kamu juga bisa gitu. Apa aku ini kena black magic sama dia gitu ya? Apa dia ngerjain aku ke Pak Dukun misalnya, ke nyai yang di mana gitu ya, untuk ngiket aku gitu. Kok aku nggak bisa putus-putus dari orang ini? Di situ ya. Jadi ini jadi ini tuh kayak yang pertanyaan dan permintaan itu tuh sekaligus ya. Sebenarnya sama-sama cukup besar gitu loh, cukup besar di dalam diri kalian berdua. Butuh sama dia tapi juga bingung kok mau ngejalanin hubungan ini gitu ya. Disitulah mari katakan ini tuh rumit, tapi walaupun rumit kok kayak tetap ada energi untuk ngejalaninnya gitu ya. Harusnya ini tuh sudah menjadi masa lalu, atau harusnya hubungan ini tuh sudah ditinggalkan. Tapi sampai tanggal 15 Januari meninggalkan belum terlihat di hubungan ini ya. Malah terjadi koneksi, terjadi keterhubungan, tidak bisa dikatakan intens gitu ya. Namun ada titik gitu aja ya. Oke, dalam bacaan kita kali ini Gemini hadir energi dari Cancer di sana, berikut ada energi Taurus, energi dari Libra, hadir energi dari Gemini, berikut ada energi dari Cancer, ada Aquarius di sana, Cancer lagi, masuk energi dari Capricorn. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.